Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Martayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Andri Chasi ya. Nah, kode sahamnya adalah BUKA. Nama perusahaannya yaitu PT Bukalapak.com Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, kita ganti di sini grafiknya menjadi buka. Oke, kita enter. Nah, kalau kita lihat di sini ya, perusahaan buka atau PT Bukalapak.com ini perusahaan yang baru IPO. Kemudian harga tertingginya itu menyentuh di harga 1325 ya. Kemudian harga terendahnya menyentuh ke harga 580. Ini selama 2 hari terakhir kemarin, hari Kamis dan Jumat itu ARB ya. Karena investor asing jualan begitu besar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan terakhir dari 1 November sampai penutupan perdagangan di hari terakhir kemarin ya. Nah, kita buka dulu data broker summary-nya. Kita ganti dulu buka. Kemudian dari tanggal 1 sampai tanggal 26. Oke, kita enter. Nah, berdasarkan data broker summary-nya, kalau kita lihat di sini, total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, itu kalau kita hitung secara keseluruhan, kita dapatkan net volume transaksinya, di mana kesimpulannya itu terjadi akumulasi yang cukup besar. Ya, di sini kesimpulannya big accumulation. Nah, kenapa demikian? Karena selama sebulan terakhir, investor asing yang sudah ngumpulin dari bulan Agustus kemarin ya, itu mereka memilih untuk cut loss atau menjual rugi. Nah, investor asing yang keluar, nah barangnya itu ditampung atau dibeli oleh investor lokal institusi. Jadi institusi-institusi lokal itu menampung barang mereka. Nah, ini bagus sebenarnya. Kalau saya melihat terjadi akumulasi seperti ini menarik. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan untuk mempertahankan jumlah kepemilikan mereka. Artinya, akan ada peluang di mana mereka akan apa harga nantinya. Seperti itu. Ketika mereka sudah punya banyak barang di sini. Di perusahaan Bukalapak ini. Jadi, saya masih memperhatikan ya, karena harga sahamnya sekarang sudah turun sekitar 50% lebih dari harga tertingginya. Nah, ini menarik karena saya sendiri pun sangat sering memantau perusahaan ini untuk bisa dibeli nantinya, seperti itu. Saya berharap sih harganya masih bisa turun sampai ke harga 400-an atau bahkan ke harga 200-an. Tapi itu akan sangat sulit terjadi ketika investor asing tidak memilih untuk menjual rugi. Tapi menarik, selama 2 hari ini investor asing memilih untuk menjual rugi. Artinya barang yang mereka jual itu ditampung oleh institusi lokal. Nah, ini keren sekali. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari data peta kepemilikannya, saham perusahaan Bukalapak ini itu 85,7% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless, artinya sudah dalam bentuk saham digital atau surat berharga secara digital. Nah, ini bisa dijual di pasar reguler maupun di pasar tunai. Nah, kemudian investor lokal individual. Nah, kemudian investor lokal institusi maupun individual itu memiliki porsi kepemilikan yang cukup besar, yaitu sebesar 54,77%. Ini di atas 50% ya.
Kemudian investor asing di sini memiliki cukup besar pula, yaitu 45,22%. Artinya, kalau kita lihat porsi kepemilikan ini, selama investor asing terus keluar, itu adalah hal yang bagus. Seperti itu, karena institusi lokal juga tidak mau atau beresiko untuk memarkup harga apabila institusi asing atau investor asing itu memiliki porsi yang cukup besar. Karena ketika mereka markup harga, kemudian investor asing jualan, nah dana institusi lokal itulah yang diserap, seperti itu. Dan itu bisa merugikan investor-investor institusi lokal. Makanya keren sekali apabila harga sahamnya terus jatuh, kemudian investor asing itu memilih cut loss, memilih untuk menjual rugi. Nah, ini menarik. Saya masih berharap perusahaan Bukalapak ini harga sahamnya terus jatuh sampai ke 400-an lah, minimal ya. Minimal di harga 400-an baru saya masuk, mungkin sekitar 25% dari modal yang saya gunakan, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Andri Chessy ini ya. Kembali lagi, kita perlu memperhatikan akumulasi dan distribusi dari investor lokal institusi yang melakukan transaksi di perusahaan ini, seperti itu. Saya sih berharapnya perusahaan ini murni atau dikendalikan oleh investor lokal institusi maupun lokal individual. Baik teman-teman investor, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mas Andri ini ya. Nah, jika ada yang ingin di-request atau ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.